Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Yani, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah ke-PGRI-an. Dan juga teman-teman mahasiswa 4B yang saya banggakan. Di sini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai bab 1, sejarah dan dinamika PGRI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Erwin Rusdiansyah, Ifah Amniatul, Lutfia, Masturah, dan yang terakhir Marfu'ah. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Ifah. Yang pertama, sejarah dan dinamika PGRI. Sejarah dan dinamika PGRI tidak dapat dipisahkan dari sejarah pendidikan Indonesia. PGRI adalah fenomena yang sangat menarik. Organisasi guru ini lahir, tumbuh, dan berkembang seirama dengan dinamika perkembangan bangsa dan negara Indonesia, terutama sejak kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena itu, PGRI tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan dinamika bangsa Indonesia, bukan hanya pada pendidikan, melainkan pada hampir seluruh aspek kehidupan bangsa ini. Yang kedua, yaitu gerakan guru pada masa perjuangan kemerdekaan. Pada zaman Belanda, terdapat bermacam-macam sekolah diperuntukkan bagi golongan tertentu. Gurunya pun adalah tamatan dari bermacam-macam sekolah guru, seperti sekolah guru desa digaji 7,50 florin per bulan, normal school atau disingkat NS digaji 22,5 florin per bulan, Hongri Kuchoi atau disingkat sebagai HKS, dan Holland Island School atau disingkat sebagai HIK digaji 70 florin per bulan, Europis Quick School atau disingkat sebagai IKS digaji 125 florin per bulan, Indis Hofdekti digaji 130 florin per bulan. Nah, perbedaan dalam penggajian dan kedudukan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan antar golongan guru yang bermacam-macam itu yang tidak menguntungkan di dunia pendidikan. Para guru lulusan dari berbagai macam sekolah yang ada pada masa itu berusaha memperjuangkan nasibnya. Mereka melihat perjuangan yang dilancarkan oleh para pegawai atau buruh untuk memperoleh nasib upah yang wajar. Oleh sebab itu, pada tahun 1980-an, lahirlah Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel in Netherlands Indie yang disingkat VCTV. Kemudian disusul dengan berdirinya Persatuan Guru Hindia Belanda yang disingkat PGHB pada tahun 1912. Kemudian Vereniging Inlands Personeel Bu yang disingkat VIBU, kemudian dilanjutkan dengan Perserikatan Vakbonden atau Pegawai Negeri yang disingkat PVPN. Usaha memperjuangkan nasib guru memuncak dalam kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Bukan sekedar perjuangan nasib belaka. Rustam Effendi, seorang guru Ahmadiyah di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1922, mengumandangkan suara merdeka melalui sajak-sajak dan irama yang dikarangnya, di antaranya berjudul Bebas Hari. Kemudian pada tahun 1932, nama PGHB diganti dengan PGI atau yang dimaksud dengan Persatuan Guru Indonesia. Pada Perang Dunia Kedua, pecah pada tahun 1939, setahun kemudian negara Belanda diduduki oleh tentara Jepang. Pada tahun 1941, guru laki-laki Belanda ditugaskan untuk menjadi milisi. Kemudian barulah menjelang
Jepang takluk kepada tentara sekutu, sekolah-sekolah mulai dibuka. Materi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu 3. Lahirnya PGRI tanggal 25 November 1945. Pada tanggal 23 sampai 25 November 1945, bertempat di Sekolah Guru Putri atau SGP, Surakarta, Jawa Tengah, diselenggarakan Kongres Guru yang pertama. Dari kongres itulah lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia atau bisa disebut PGRI, yang merupakan wahana persatuan dan kesatuan segenap guru Republik Indonesia. Di antaranya pendiri PGRI yaitu 1. RH Koesnan, 2. Amin Singgi, 3. Ali Marsaban, 4. Dajeng Suegianto, 5. Suemini Adisasmito, 6. Abdullah Nurbembang, 7. Sutomo. Melalui kongres ini, segala bentuk perpecahan antara kelompok guru berdasarkan perbedaan tamatan atau ijazah di lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, aliran politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan, yaitu yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya, serta guru pada khususnya. PGRI pada masa Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Asas yang tercantum dalam anggaran dasar pendirian PGRI adalah kedaulatan anggotanya. Cita-cita PGRI sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia secara keseluruhan, sesuai dengan prioritas perjuangan dalam kurun waktu 1945 sampai 1949. Fokus kepada perjuangan fisik bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Para guru yang termasuk warga PGRI sebagian juga ikut memanggul senjata, berjuang melawan penjajah dan terlibat gerilya. A. Kongres 2 PGRI di Surakarta 21 sampai 23 November 1946. Melalui kongres ini PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah, yaitu sistem pendidikan selekasnya didasarkan pada kepentingan nasional, gaji guru supaya tidak dihentikan, dan diadakan undang-undang pokok pendidikan dan undang-undang pokok perburuhan. 3. PGRI di Madiun 27 sampai 29 Februari 1948. Kongres memutuskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi ditempuh jalan memerdekakan cabang-cabang dari yang tadinya setiap keresidenan memiliki 1 cabang menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, tetapi dengan jumlah anggota sedikitnya 100 orang. PGRI memiliki 76 cabang yang masing-masing ternyata dapat menunjukkan aktivitas dan vitalitas yang tinggi. Dalam bidang politik, 2 orang wakil PGRI ditunjuk menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang merupakan parlemen sementara RI. Pengakuan politis yang sangat tinggi kepada PGRI juga diperoleh dari amanat Presiden Soekarno pada Kongres 2 ini. Dalam amanat tersebut, Presiden Soekarno menegaskan guru bukanlah penghias alam, tetapi guru adalah pendiri rakyat ke arah kejayaan dan keagungan bangsa. Semua orang pandai dan patriot negara adalah hasil pendidikan para guru dalam menghadapi perjuangan dan pembangunan negara. Guru harus menjadi pelopornya. Guru adalah pendidik rakyat ke arah kesempurnaan jiwa yang bercita-cita tinggi bagi bangsa dan negara. PGRI pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Kongres 4 PGRI di Yogyakarta 26 sampai 28 Februari 1950. Kongres 4 PGRI dihadiri oleh beberapa utusan dari luar daerah Renville. Diliputi dengan semangat persatuan dan kesatuan yang berkobar. Pada
pada masa Republik Indonesia Serikat secara nasional, suasana politik masih sangat rawan. Rasa saling mencurigai terasa antara orang-orang Republik dan mereka yang bekerja sama dengan Belanda atau nikah. Dalam suasana seperti itulah, guru-guru yang bernaung di bawah panji-panji PGRI secara aklamasi mengambil keputusan untuk mempersatukan semua guru di seluruh tanah air dalam satu organisasi kesatuan, yaitu PGRI. Pada tanggal 21 sampai 22 Agustus 1948, PB PGRI mengadakan sidang dengan sentral SOPSI, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, karena setelah Kongres 3 Madiun terlihat pada tanda-tanda adanya usaha beberapa yang tidak menguntungkan, bahkan merugikan perjuangan PGRI yang saat ini telah bergabung dengan SOPSI. Setelah melalui persyaratan pada tanggal 20 September 1948, PGRI mengundurkan diri dari SOPSI sesuai dengan anggaran dasar PGRI sendiri. Bandung. Setelah 10 bulan setelah Kongres 4 di Yogyakarta, selain untuk menyongsong Lustrum 1 PGRI, juga untuk merayakan peleburan SGI atau PGI ke dalam PGRI, dapat dikatakan bahwa Kongres tersebut merupakan Kongres Persatuan. Kongres ini juga mendesak pemerintah untuk menyusun peraturan baru tentang gaji guru. Kongres 6 PGRI di Malang 24 sampai 30 November 1952. Kongres ini menyetujui beberapa keputusan penting baik dalam bidang-bidang organisasi, pendidikan maupun kesejahteraan guru. Hal ini menarik bidang umum, yaitu supaya anggaran Kementerian PP dan K ditingkatkan hingga 25% dari seluruh anggaran negara. Dalam kongres ini juga disahkan Mars PGRI ciptaan Basuki Indro Pranoto. Sekian dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Lucia. PGRI pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Kongres 11 PGRI di Surabaya bulan Oktober sampai November 1959 masih terasa politik adu domba, terutama pada saat pemilihan Ketua Umum MI Subiadinata terpilih kembali sebagai Ketua Umum PGRI. Perebutan pengaruh mencapai puncaknya pada Kongres 10 PGRI di Jakarta yang disusul dengan lahirnya PGRI non-vak sentral PKI. Hampir saja krisis ini menghancurkan PGRI. Namun berkat kegigihan para pengurusnya dan ketua umumnya MI Subiadinata, krisis itu dapat diatasi. Terjadinya peristiwa G30S atau PKI pada tahun 1965 yang terjadi gagal turut mempercepat runtuhnya kekuatan pro PKI dalam tubuh PGRI. Pada akhir periode ini ditandai adanya usaha untuk melakukan konsolidasi ulang terhadap organisasi dalam suasana yang masih mencekam, yaitu masih transisi dari era Orde Lama ke Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1967. PGRI sejak lahirnya Orde Baru pada tahun 1967 sampai 1998, yaitu sejak lahirnya Orde Baru hingga berakhirnya era ini. Periode ini dapat disebut sebagai pertumbuhan. Setelah organisasi ini selamat dari ujian berat dan kemudian menemukan momentum pertumbuhan, yaitu yang baru, ibarat sebuah second curve. Sebagai organisasi baru, PGRI menikmati masa-masa perkembangan sekaligus stabilitas dan kekohesionan dalam intim organisasi setelah melewati 4 periode.
masih transisi dari era Orde Lama ke Orde Baru pada tahun 1166 sampai 1967. PGRI sejak lahirnya Orde Baru pada tahun 1967 sampai 1998, yaitu sejak lahirnya Orde Baru hingga berakhirnya era ini. Periode ini dapat disebut sebagai pertumbuhan. Setelah organisasi ini selamat dari ujian berat dan kemudian menemukan momentum pertumbuhan, yaitu yang baru, ibarat sebuah second curve. Sebagai organisasi baru, PGRI menikmati masa-masa perkembangan sekaligus stabilitas dan kekohesionan dalam sistem organisasi setelah melewati 4 periode. Di bawah kepemimpinan Edi Supriyodinata 1956 sampai 1969 yang diselingi oleh Slamet I menyusul wafatnya MI Supidinata pada tahun 1969. Kemudian PGRI dipimpin oleh Basyuni Suryani Harja selama 6 periode 1970 sampai 1998. Pada periode ini mencatat sisi lain dari perjalanan PGRI, yaitu hubungan mesra organisasi ini dengan pemerintah yang mempekerjakan para buruh. Sangat jelas terlihat bahwa sifat PGRI yang unitranslit dan independen dan non-partai politik, terbaiknya penegakannya atau ini pertama kali dirumuskan bersama para pegawai negeri sipil lainnya, juga TNI, ABRI, PGRI sebagai organisasi menjadi mesin birokrasi dan mesin politik yang sangat efektif. Materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Mastura. 8. PGRI pada era reformasi. A. Profil singkat. Nama organisasi adalah Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat PGRI. PGRI itu sendiri didirikan tanggal 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia I di Surakarta, Jawa Tengah. PGRI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 1 Ayat 5. PGRI adalah organisasi perjuangan, profesi, dan pertenaga kerjaan berskala nasional. PGRI juga bersifat unitaristik, yaitu tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat bekerja, kedudukan, suku, jenis kelamin, agama, dan asal-usul. 2. Independen, yaitu berlandaskan prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitra sejarah dengan berbagai pihak. 3. Non-politik praktis, yaitu terikat dan mengingatkan diri pada kekuatan organisasi partai politik manapun. Organisasi ini juga bertujuan untuk 1. Mewujudkan tenaga pendidik yang profesional. 2. Mewujudkan kesadaran, sikap, disiplin, etos kerja, dan kemampuan profesi secara berkelanjutan. 3. Berperan aktif membangun iklim pembelajaran. 4. Mendorong kesadaran pemenuhan kewajiban profesi dan guru. 5. Berperan serta mengembangkan sistem dan
B. Tantangan era reformasi. Era reformasi merupakan suatu kurun waktu yang ditandai berbagai perubahan untuk membentuk tatanan baru yang lebih baik dan mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Adapun yang menjadi tujuan reformasi tersebut adalah tercapainya tatanan kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat madani, yaitu masyarakat demokratis, sejahtera, dan agamis. C. Tata kelola organisasi PGRI. 1. Visi. Terwujudnya PGRI sebagai organisasi profesi terpercaya, dinamis, kuat, dan martabat. 2. Misi. A. Mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi. B. Melaksanakan fungsi dan kewenangan organisasi profesi. C. Mewujudkan prinsip-prinsip profesionalisme. D. Meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidikan. E. Membangun kerjasama dengan pemerintah. F. Mendorong terwujudnya pendidikan bermutu dan terjangkau masyarakat serta layanan pendidikan yang kreatif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam menegakkan NKRI. Arti lambang PGRI. 1. Bentuk cakra atau lingkaran melambangkan cita-cita luhur dan upaya menunaikan pengabdian terus-menerus. 2. Ukuran corak warna bagian pinggir lingkaran berwarna merah melambangkan pengabdian yang dilandasi kemurnian dan keberanian. Warna putih tulisan Persatuan Guru Republik Indonesia melambangkan pengabdian yang suci dan kasih sayang. Panduan warna pinggiran warna merah putih melambangkan pengabdian kepada negara, bangsa, tanah air Indonesia. 3. Suluh berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar berwarna kuning melambangkan fungsi guru dengan hakikat tugas pengabdian sebagai pendidik yang besar dan luhur. 4. Nyala api dengan sinar warna merah melambangkan arti ideologi Pancasila dan arti teknis yakni sasaran budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan karya generasi. Yang kelima, 4 buku mengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2 tegak berwarna putih melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak bagi tingkatan lembaga pendidikan. Yang keenam, warna dasar tengah hijau melambangkan kemakmuran generasi. 7. Arti keseluruhan guru Indonesia dengan itikad dan kesadaran pengabdian yang murni dengan segala keberanian, keluhuran jiwa, dan kasih sayang, senantiasa menunaikan dharma baktinya kepada negara, tanah air, bangsa Indonesia dalam mendidik budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan karya generasi bangsa menjadi manusia Pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan, akhlak yang tinggi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.